Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. 2. Siswa dapat menyebutkan kesimpulan isi iklan media cetak. 3. Siswa dapat bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu bertangga nada mayor dan minor. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Fungsi mulut menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. 2. Fungsi kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. 3. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Sebagai penghasil pepsinogen, pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton.
Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan dua enzim, yaitu renin, yang memiliki fungsi untuk mengumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. 4. Fungsi usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum dan jejunum, sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan, namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. 5. Fungsi usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis, nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Selanjutnya, amatilah iklan berikut ini. Iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Berdasarkan iklan yang telah kamu amati, simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan 1. Kata kunci, 2. Gambar iklan, 3. Target iklan atau iklan ditujukan untuk siapa. Menurutku, iklan tersebut di atas adalah iklan perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar pada iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan tersebut adalah untuk seluruh masyarakat. Iklan ini menurutku efektif karena menampilkan gambar yang menarik dan kata-kata yang mudah dipahami. Penjelasan kata kunci dalam iklan tersebut adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kata kunci diperoleh dari pengulangan kata yang muncul pada iklan tersebut. Gambar iklan yaitu gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan adalah masyarakat umum. Selanjutnya, ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang Mars Hidup Sehat? Dalam pertemuan sebelumnya, nyanyikanlah lagu tersebut kembali. Carilah tempat pensil, batu kerikil, atau botol plastik. Kreasikanlah alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu sebagai pengiring lagu Mars Hidup Sehat. Pastikan lagu dibawakan dengan ketukan atau ritme yang baik dan konstan. Perhatikan keharmonisan antara lagu yang dibawakan dengan alat musik ritmis sederhana tersebut. Selamat berlatih. Apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Apa hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Organ manusia tidak bisa bekerja sendiri dan sangat membutuhkan organ lainnya. Jika tidak ada organ pencernaan, maka tidak akan terjadi sistem pencernaan karena sistem pencernaan membutuhkan proses yang dilakukan oleh organ pencernaan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.